Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian Toraya, Kamis 11 Juni 2026. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji bagi-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang malam, sehingga kami boleh bangun pada hari yang baru ini. Kami bersyukur atas kasih pemeliharaan dan kebaikan-Mu yang tak pernah berakhir. Pada pagi ini, kami hendak membaca renungan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat memahami kehendak-Mu. Berilah hikmat, pengertian, dan kerinduan untuk mendengar suara-Mu melalui setiap firman yang kami baca. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Bilangan pasal 24, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi, ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah. Tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka Roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkannya lah sanjaknya katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik melebih agak, dan kerajaannya akan dimuliakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Amin. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, renungan kita diberi judul Dari Ancaman Menuju Anugerah. Kada metakuran mebaah lako kamarampasan. Terkadang ancaman datang bukan dalam bentuk serangan terbuka secara langsung, melainkan melalui rencana tersembunyi, perkataan negatif, atau tekanan yang tidak terlihat. Kita mungkin tidak tahu siapa yang berbicara di belakang kita atau apa yang sedang dirancang terhadap kita. Namun justru di saat-saat seperti itulah iman kita diuji. Apakah kita percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali? Situasi serupa pernah dialami bangsa Israel. Tanpa mereka sadari, ada upaya untuk menjatuhkan mereka melalui kutuk. Namun, niat untuk mengutuk Israel melalui Bileam justru berubah menjadi pernyataan berkat. Ancaman yang dirancang manusia tidak mampu melampaui kehendak Allah. Ketika Roh Allah menguasai Bileam, yang keluar dari mulutnya bukanlah kutuk, melainkan gambaran tentang keindahan dan kekuatan Israel.
Perkemahan mereka disebut indah seperti lembah yang membentang luas dan kebun di tepi sungai. Ini menunjukkan bahwa di tengah ancaman, Tuhan tetap melihat umat-Nya dengan kasih dan rencana yang baik. Bahkan tanpa disadari Israel, Tuhan sedang membela mereka dan mengubah situasi yang berbahaya menjadi pernyataan anugerah. Pada akhirnya, kita mungkin tidak selalu tahu ancaman apa yang sedang diarahkan kepada kita. Tetapi kita dapat yakin bahwa Tuhan tahu Ia tidak tinggal diam. Seperti Israel yang dibela tanpa mereka sadari, Tuhan pun senantiasa bekerja di balik kehidupan kita. Ancaman tidak pernah lebih besar dari anugerah-Nya, dan rencana manusia tidak pernah melampaui kedaulatannya. Karena itu, ketika menghadapi tekanan atau ketidakpastian, tetaplah tenang dan percaya. Tuhan sanggup mengubah setiap ancaman menjadi anugerah dan membawa kita berjalan dalam perlindungan serta rencananya yang indah. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan pada pagi hari ini. Kiranya kita dimampukan untuk tidak hanya menjadi pendengar firman tetapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami menyerahkan segala kegiatan dan tanggung jawab kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberikan hikmat, kesehatan, kekuatan, dan keberhasilan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga bagi anak-anak kami yang dalam masa pertumbuhan dan yang sedang menempuh pendidikan, serta yang akan melanjutkan pendidikan. Berikanlah semangat belajar, kecerdasan, kesempatan yang baik, dan masa depan yang penuh dengan harapan. Kami juga berdoa bagi para orang tua kami dalam menjalani masa-masa indah mereka. Kiranya Engkau menjaga kesehatan mereka, menguatkan tubuh dan hati mereka, serta memenuhi hari-hari mereka dengan damai sejahtera dan sukacita. Kami menyerahkan saudara-saudara kami, anak-anak kami yang sedang sakit. Jamalah mereka dengan kuasa penyembuhan-Mu. Berikan kesabaran, kekuatan, dan pemulihan yang sempurna menurut kasih karunia-Mu. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup, bukakanlah pintu kesempatan yang baik dan berikan pengharapan serta ketekunan dalam menantikan pertolongan-Mu. Kiranya penyertaan dan berkat-Mu menyertai kami semua di sepanjang hari ini. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Inilah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.